Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Berbicara tentang tilawah Al-Qur'an, tersirat di benak kita, bertilawah Al-Qur'an berarti seseorang membaca Al-Qur'an dengan menggunakan seni baca Al-Qur'an. Tilawah Al-Qur'an memang sangat identik dengan seni baca Al-Qur'an. Hal ini dapat dibenarkan. Walaupun sesungguhnya kalau kita belajar tilawah Al-Qur'an itu tidak hanya mempelajari seni bacanya saja. Bahkan ada yang lebih penting dari itu, yang harus kita pelajari dari seni bacanya saja, yaitu ilmu tajwidnya. Menjaga bacaan Al-Quran kita supaya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Karena memang tilawah Al-Quran identik dengan seni baca Al-Quran, maka lahirlah nagom Al-Quran atau lagu-lagu Al-Quran. Kognisi atau psikomotorik umat Islam terhadap nagom Al-Quran memang tidak selazim ilmu tajwid. Kita tentu memahami kata nagom itu sendiri secara etimologi berasal dari kata ghina yang bisa dimaknai atau diartikan sebagai lagu atau irama. Berarti secara terminologinya nagom dimaknai membaca Al-Quran beserta irama atau seni atau suara yang indah atau suara yang merdu. Barang tentu melakukan Al-Quran secara baik atau benar tanpa melanggar aturan-aturan bacaan yang sudah diatur oleh ilmu tajwid. Karena hal ini dikatakan dengan membaca Al-Quran beserta irama atau seni, maka lahirlah nagom Al-Quran atau lagu-lagu Al-Quran. Keberadaan ilmu nagom ini juga salah satu realisasi dari firman Allah surah Al-Muzammil ayat 4. Allah berfirman, "Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Di samping realisasi dari firman Allah tersebut,
ilmu nagom ini juga merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari eksistensi manusia sebagai makhluk yang berbudaya, yang menyandang cipta, rasa, atau karsa. Rasa yang melahirkan seni. Nah, nagom atau lagu, dalam hal ini nagom Al-Quran, merupakan salah satu dari sekian ekspresi seni dari bagian integral hidup manusia. Selanjutnya, timbullah pertanyaan, kapan lahir dan tumbuhnya nagom ini? Jawabannya, lahir dan tumbuhnya nagom ini memang sejak lama. Walaupun tidak ada catatan sejarah tanggal berapa, tahun berapa. Namun Ibnu Manzur menyatakan ada dua teori perihal asal mula munculnya nagom Al-Quran ini. Yang pertama, nagom Al-Quran berpokok dari nyanyian nenek moyang Arab. Yang kedua, nagom ini terinspirasi dari nyanyian budak-budak kafir yang menjadi tahanan atau tawanan perang. Nah, kalau mendengar kedua teori tadi, berarti lagu-lagu Al-Quran berpokok dari khazanah tradisional Arab. Maka barang tentu nuansanya berbau-bau padang pasir. Nah, dengan teori ini pula bisa ditegaskan bahwa lagu-lagu Al-Quran idealnya bernuansa Arab. Makanya tidak bisa, bahkan tidak bisa diterima kalau lagu-lagu Al-Quran ini dirubah atau diganti dengan lagu-lagu yang lain. Contoh seperti diganti pakai lagu daerah. Tidak bisa diterima hal ini. Dua teori perihal asal mula munculnya nagom Al-Quran ini. Yang pertama, nagom Al-Quran berpokok dari nyanyian nenek moyang Arab. Yang kedua, nagom ini terinspirasi dari nyanyian budak-budak kafir yang menjadi tahanan atau tawanan perang. Nah, kalau mendengar kedua teori tadi, berarti lagu-lagu Al-Quran berpokok dari khazanah tradisional Arab. Maka barang tentu nuansanya berbau-bau padang pasir. Nah, dengan teori ini pula bisa ditegaskan bahwa lagu-lagu Al-Quran idealnya bernuansa Arab. Makanya tidak bisa, bahkan tidak bisa diterima kalau lagu-lagu Al-Quran ini dirubah atau diganti dengan lagu-lagu yang lain. Contoh seperti diganti pakai lagu daerah. Tidak bisa diterima hal ini. Nah, kedua teori di atas hampir dibenarkan adanya. Tetapi tetap saja muncul berbagai permasalahan. Yang diantaranya timbullah pertanyaan, kalau memang benar lagu-lagu Al-Quran ini berasal atau berpokok dari seni Arab, pertanyaannya lalu kapan dan siapa yang pertama kali mengkonversikannya terhadap lagu Al-Quran? Hal ini tidak ada catatan sejarah kapan
dan siapa. Artinya memang tidak jelas dan masih misteri sampai saat ini. Nah, permasalahan yang kedua, juga timbul pertanyaan, kalau memang benar nagom Al-Quran ini berpokok dari nyanyian, tentu dapat direpresentasikan terhadap not balok atau oktav nada. Kenyataannya juga tidak demikian. Nagom Al-Quran sangat sulit ditransfer ke intren notasi angka atau nada. Yang akhirnya karena memang hal ini bersifat eksklusif, maka lahirlah metode samai, talaki, dan lain-lain. Tujuannya untuk mentransmisikan terhadap lagu-lagu Al-Quran tersebut pada zamannya. Ada sejarah yang mencatat sejumlah sahabat yang berpredikat sebagai qori. Di antaranya Abdullah ibnu Mas'ud atau Abu Musa al-Ash'ari. Pada periode tabi'in juga tercatat Umar bin Abdul Aziz atau Safir al-Lusi sebagai qori ternama. Sedangkan bahasa tabi'in dikenal juga nama Abdullah bin Ali bin Abdullah al-Baghdadi atau Khalid bin Utsman bin Abdurrahman. Nah, di masa awal Islam sudah tumbuh lagu-lagu Al-Quran, tetapi memang perkembangannya tidak bisa dilacak karena memang tidak adanya bukti yang bisa dikaji. Dulu belum ada alat-alat perekam semacam sekarang ini, belum ada. Nah, mempelajari nagom Al-Quran ini, modal utamanya adalah memang kemauan yang tinggi. Kemauan yang tinggi, yang kuat. Itu modal utama. Yang memang kemauan kuat yang karena memang mempelajari nagom Al-Quran ini diperlukan kesabaran juga. Kesabaran yang kuat. Terutama dalam melatih hal suara. Karena bisa dikatakan suara juga adalah modal utama untuk mempelajari nagom Al-Quran. Nah, hal ini kalau kita berbicara suara, memang bukan hak prerogatif kita, itu hak prerogatifnya Allah. Saya tidak berani mengatakan seseorang jelek tuh suaranya. Kalau orang Sunda bilang ngomong wae ngesumbang, komo tah ngalagu teu ngeunaheun. Saya tidak berani mengatakan demikian. Kalau memang kita berani mengatakan demikian, seseorang jelek suaranya, secara tidak langsung kita telah menghina penciptanya. Sedangkan suara penciptanya bukan manusia, tetapi Allah. Dengan kemauan yang tinggi, belajar yang sungguh-sungguh, suara yang diberikan Allah kepada kita itu bisa diupayakan, bisa dilatih. Nah, pada kurun abad ke-20 ada dua corak lagu yang lahir, bahkan lahir ke Indonesia. Kedua corak lagu ini dibawa oleh para ulama yang dahulu menimba ilmu di Timur Tengah, yang sampai akhirnya dikembangkanlah di Indonesia.
Dua corak lagu tersebut adalah satu, ada yang dinamai lagu Makawi. Makawi ini luar biasa. Tentu lahirnya dari dua kota di Saudi Arabia, yaitu Makkah dan Madinah. Sampai saat ini kita masih berkiblat ke sana, terutama di lagu-lagu murattal, tapi tidak di lagu-lagu mujawwad. Kalau ingin mendengarkan lagu Makawi seperti apa, di Indonesia kita suka membaca Al-Barjanji. Biasanya itu memakai lagu-lagu Makawi. Yang kedua, corak lagu yang kedua ada lagu Misri. Nah, Misri ini pada paruh kurun 20 seiring beserta eksebisinya kori-kori Mesir ke Indonesia, maka maraklah perkembangan corak lagu Mesir di Indonesia. Tepatnya tahun 60, pemerintah Mesir sering mensuplai maestro-maestro kori asal Mesir ke Indonesia. Di antaranya seperti Syekh Abdul Basit Abdul Somad, Syekh Mustafa Ismail, atau Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, dan lain sebagainya. Nah, tentu animo atau atensi umat Islam Indonesia terhadap lagu-lagu Misri ini sangatlah tinggi, sehingga menjadi kiblat nagom dunia Makkah dan Mesir. Makkah dan Mesri. Makawi kita kenal dengan lagu-lagu Makawi itu ada yang dinamai Banjakah, Hijaz, Maya, Rokbi, Jiharkah, Shikah, dan Dukah. Itu diantara lagu-lagu Makawi. Adapun lagu-lagu Misri, ada lagu Bayyati, ada lagu Hijaznya juga, ada lagu Soba, ada lagu Rosat atau kita kenal dengan lagu Ros, ada lagu Jiharka, ada lagu Shikahnya juga, dan ada lagu Nahawan. Kalau saya sering menyebut makom martabat seperti itu. Contoh makom Bayyati martabat Koror, makom Bayyati martabat Nawa, makom Bayyati martabat Husaini, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia maka dirangkumlah dari kedua corak lagu yang tadi itu menjadi 7 lagu, yang masing-masing lagu mempunyai martabatnya masing-masing dan mempunyai karakternya masing-masing. Apa aja yang 7 itu? Yang satu, makom Bayyati. Martabatnya ini paling banyak. Bayyati ini paling banyak mempunyai martabat. Dari mulai martabat Koror, Nawa, Alan Nawa, Husaini, Syuri, Jawab, Jawabul Jawab. Bahkan sampai 7 tangga nada atau 7 martabat. Lagu atau makom Bayyati ini paling banyak mempunyai martabatnya. Yang kedua ada lagu atau makom Soba. Soba martabatnya asli, azami, ma'al bastanjar. Yang ketiga ada lagu Hijaz
Hijaz ini martabatnya asli, Hijaz kar, Hijaz karkur, dan ada juga Hijaz kurnya. Yang keempat, ada maqam nahawan. Nahawan ini mempunyai martabat asli, jawab, dan usyak. Yang kelima, ada maqam rasat atau ras. Martabatnya asli, alan nawa, dan syabir. Yang keenam, ada maqam syikah. Syikah ini martabatnya asli, misri, dan turki. Dan yang ketujuh, ada maqam jiharkah. Martabatnya asli, jawab, dan jawabul jawab. Pada dasarnya, bila disederhanakan, martabat lagu itu tidak lebih dari 4 martabat selain lagu atau selain maqam bayati. Seperti soba sampai hijaz, kalau disederhanakan asli, jawab, jawabul jawab. Nahawan asli, jawab, jawabul jawab. Ras asli, jawab, jawabul jawab. Sika asli, jawab, jawabul jawab. Jiharka asli, jawab, jawabul jawab. Seperti itu aja. Cuman ada nama-nama istilahnya. Seperti asli, alan nawa, syabir kalau di maqam ras. Itulah bahasan tentang nagom Al-Quran dan juga sejarah asal mula lahirnya dan sampainya nagom Al-Quran ke Indonesia. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya saya akan mencoba memberikan contoh-contoh lagu-lagu tersebut yang sudah dirangkum di 7 lagu tersebut. Semoga kita sehat selalu, penuh berkah di bulan yang penuh berkah ini. Selamat beribadah puasa dan selamat beribadah-ibadah lainnya. Semoga semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.